Halo, perkenalkan saya Nur Rahman, mahasiswa UT dari UPBJJ Semarang, jurusan Sistem Informasi. Di video ini saya akan membuat tugas 3 mata kuliah basis data. Yang pertama adalah menjalankan SAM. Di sini sudah jalankan, kemudian membuka PHP MyAdmin. Nah, tugas pertama adalah membuat perintah insert ke database dengan metode commit. Pertama dari sini kita ke rutin. Untuk komennya adalah sebagai berikut. Ini akan menjadi transaksi 1. Ini ya. Bedanya ini adalah dengan commit. Yang pertama tanpa commit. Kan saya buat baru. Ini hapus dulu. Nah, pertama tanpa menggunakan komen commit. Namanya adalah transaksi 1. Nah, ini sudah jadi. Kita akan coba eksekusi. Ini dia. Di sini adalah menambahkan pasien dengan ID 56 atas nama Luhur, jenis kelamin laki-laki dengan alamat Surabaya. Di sini tampil, tapi apakah tertulis terburai di database ini? Tidak ada pasien bernama Luhur. Kenapa? Karena di komen sebelumnya tidak ada commit. Yang selanjutnya, transaksi 2 adalah membuat metode yang sama tapi menggunakan commit, perintah commit. Saya akan ulangi di sini, membuat transaksi 2. Transaksi 2. Nah, ini dia. Jika transaksi 1 tanpa commit, transaksi kedua menggunakan komen commit. Oke, ini dia. Saya akan run atau eksekusi. Nah, ini 56 Luhur sudah tampil. Kita coba cek di sini apakah ada database pasien ini. Nah, ini dia. Luhur sekarang sudah masuk ke database pasien. Kemudian selanjutnya adalah rollback ya. Rollbacknya seperti ini. Di rollback ini adalah set pasien bernama Sunoko dengan ID 53. Kita cek dulu 53 namanya siapa. 53 adalah pasien bernama Joko. Saya akan coba masukkan lagi transaksi ketiga. Transaksi 3. Nah, ini ya. Di sini disebutkan Danar, tapi di database saya namanya Sunoko. ID pasien di sini 3, punya saya 53. Kemudian rollback dan di commit. Oke, di transaksi 3 saya akan eksekusi. 53 tetap Joko. Kenapa? Karena ada rollback. Kita update pasien bernama Sunoko untuk ID 53, tetapi di rollback, maka dari itu akan kembali ke Joko. Selanjutnya adalah checkpoint ya. Oh enggak. Oh, ini. Selanjutnya rollback dan update. Ini untuk transaksi 4.
Di transaksi 4 ini artinya kita akan memasukkan data bernama Walijo, kemudian set pasien bernama Sunoko. Cuman sepertinya ini ada 57 kosong. Oke, bisa langsung lanjut di transaksi 4. Saya akan eksekusi. Nah, ini dia. Komen di sini adalah membuat data baru bernama Walijo di ID 57, jenis kelamin laki-laki dan Surabaya, tetapi di rollback, jadi data ini tidak jadi masuk. Kemudian update, di mana nama pasien adalah Sunoko dengan ID 46. Ini dia 46. Ini sebelumnya namanya Budi ya. Jadi terus dengan komen ini menjadi Sunoko di transaksi 4. Selanjutnya adalah checkpoint. Checkpoint merupakan titik di mana proses terakhir disimpan. Perintah rollback membatalkan atau mengembalikan ke kondisi sebelumnya. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal. Bisa digunakan juga dengan metode checkpoint seperti ini misalnya. Di sini ya, komennya seperti ini. Di sini artinya kita membuat sebuah komen di mana memasukkan Munawir dan ini akan jadi save point. Kemudian masuk lagi dan akan di rollback ke save point 1. Kemudian baru selanjutnya memasukkan pasien ID 60, nama Suminah, perempuan, Tulungagung, dan ini di commit. Ini artinya akan masuk Suminah ini. Kita coba cek dulu. Di sini sudah ada Munawir dan Suminah. Saya akan hapus dulu. ID 58 dan 60. 58 dan 60. Saya hapus dulu. Nah, ini sudah hilang ya. Maksimal ada di 56. Kemudian saya akan membuat transaksi 5. Untuk parameter komennya adalah seperti ini. Jadi kita menambahkan pasien baru dengan nama Munawir ID 58 laki-laki, alamat Nganjuk. Kemudian satu lagi Yadmin Geplak L ID 59, tapi ini di rollback. Jadi Yadmin ini tidak akan masuk. Dan yang terakhir Suminah. Suminah ini di commit dan tidak di rollback. Yang masuk akan Munawir dan Suminah saja, karena Yadmin di rollback ke save point 1. Ya. Transaksi 5. Saya akan execute. Nah, ini dia. Ini Munawir masuk dan Suminah masuk seperti yang dijelaskan di komennya tadi. Munawir masuk akan dibuat save point, kemudian satu lagi Yadmin masuk sebenarnya tapi di rollback ke save point 1. Jadi hanya ke sini saja. Kemudian ditambahkan satu lagi Suminah dan ini di commit, makanya masuk. Selanjutnya saya akan menambah tabel di sini, menambah ERD ya nih. Ini kita tambah tabel dulu. Tambah tabel di sini. Kita akan menambah tabel bernama obat dengan isi seperti ini. Ini sudah masuk. Satu lagi. Ini untuk konten tabel obat. Nah, konten tabel obat ada 13
query apakah masuk. Nah, ini dia masuk sini. Kemudian saya akan satu lagi tambahkan bernama transaksi obat. Transaksi obat masuk. Nah, transaksi obat masuk ya. Kemudian mengupdate ERD. Ini lawas sebelumnya di tugas 2. Ini sudah masuk. Kemudian kita akan menambahkan tabel baru obat dan transaksi obat ke map kita yang lama seperti ini. Nah, pertama kita akan mengindeks. Ini kita indeks dulu. Nah, ini diindeks. Oke, kemudian transaksi obat kita indeks juga. Indeks. Nah, sudah. Kemudian di designer. Ini dia ya. Jadi permintaannya adalah ID pasien disambungkan ke sini di tabel transaksi obat, kemudian ID obat ke obat. Tadi ID pasien ke ID pasien. Di sini kasket semua. Nah, kita reload dulu. Ini masuk. Selanjutnya ID obat ke ID obat. Ini kasket juga. ID obat. Bentar, kenapa ini? Nah, ini kita perlu update indeksnya tadi. Ini sudah ada semua. Untuk relationship-nya simpan dulu mapnya. Oke, sudah tersimpan. Ini sudah seperti ini ya, sudah sesuai. Selanjutnya adalah ini pembuatan tabelnya. Selanjutnya adalah trigger. Membuat trigger. Nah, untuk triggernya ini trigger transaksi obat setelah insert update obat ke new stock, set stok obat ke new jumlah, dimana ID obat sama dengan new ID obat. Selanjutnya trigger, saya akan membuat trigger baru sesuai di sini. Ini dia namanya TG jual. Di tabel transaksi obat, kemudian after kejadian insert, komennya adalah ini. Oke, ini sudah masuk. Selanjutnya saya akan melakukan transaksi amoxicillin 120 dikurangi 1. Untuk komennya seperti ini ya. Ini mirip ini. Jadi atau di web UI-nya seperti ini. Saya akan coba. Oke, ini coba. Untuk obat amoxicillin ini sebelumnya ada 120 stoknya. Saya akan coba eksekusi apakah berkurang 10. Ini yang ambil ID pasien 49. ID pasien 49 ini siapa? ID 49 adalah Agus. Jadi kejadian ini artinya Agus membeli obat 10 untuk obat nomor 1, yang artinya nomor 1 adalah
amoksisilin. Nah, ini ada di transaksi obat. Ini dia. Masuk ke sini. Kemudian obatnya tadi mana? Dari 120 berkurang ke 110. Kenapa? Karena ada pengurangan di sini karena aktivitas ini ya, database ini. Oke, sekian tugas 3 dari saya. Terima kasih. Semoga kita semua diberi kelancaran dalam mengerjakan tugas, mendapatkan nilai yang bagus dan juga bisa lulus tepat waktu.